Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman Ajhari. Dibuatnya video ini memiliki maksud dan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum dan masyarakat, yaitu tentang norma-norma yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Saya dari kelompok satu dan kebetulan kelompok kami menjelaskan perihal norma agama. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, saya di sini akan berterima kasih terlebih dahulu kepada Miss Arika Ginalita Dwi Putri selaku dosen pengampu untuk mata kuliah hukum dan masyarakat yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk dapat menjelaskan materi ini. Jadi, untuk materinya sendiri sudah dipresentasikan sebelumnya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari penjelasan materi tersebut. Yaitu, pertanyaannya yaitu, yang pertama, apa sih keunggulan dari norma agama? Nah, seperti yang kita tahu, norma agama itu berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah jelas bersifat dogmatis, bersifat statis sehingga tidak dapat diganggu gugat. Ketika berbicara suatu norma yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, contoh norma sosial, maka setiap orang akan menjelaskan dengan pendapatnya yang berbeda. Misal si A menjelaskan norma sosial itu adalah bagaimana, lalu si B juga bagaimana. Nah, sementara norma agama ini tidak dapat diganggu gugat. Ketika norma agama menjelaskan suatu hal, ya sudah itu harus dituruti. Karena jika dilanggar akan berakibat dosa, yang mana pembalasannya di akhirat nanti. Begitu ya. Lalu keunggulan norma agama yang lain yaitu mencakup dari norma-norma yang lain, seperti contoh norma sosial. Di dalam agama kita diajarkan untuk hablum minanas, yaitu ya kita harus baik kepada manusia. Manusia memang pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung kepada sesama manusia lainnya. Lalu norma etika. Di dalam norma agama pun diatur tentang norma etika. Seperti contohnya, ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, tentunya kita harus hormat. Ketika kita berhadapan dengan orang yang berilmu tinggi, seperti contohnya pemuka agama ataupun itu guru, dosen, segala macam, pasti kita di dalam norma agama itu juga diajarkan sopan santun dan lain sebagainya. Lalu norma hukum. Di dalam agama pun jelas Al-Quran sebagai syara ataupun sumber dari norma agama. Itu norma hukum juga diatur di dalam norma agama. Seperti contohnya jangan mencuri, jangan membunuh. Itu norma agama juga mengatur terkait hal tersebut. Lalu pertanyaan kedua, apakah norma agama ini masih relevan pada zaman saat ini? Nah, norma agama itu tentunya masih relevan pada zaman saat ini, karena ya kalau kita berbicara tentang relevan dan tidak relevan norma agama, sedari dulu manusia itu selalu mencari siapa sih yang menjadi Tuhannya gitu. Ketika agama belum datang ke dunia, itu ada satu kepercayaan yang dinamakan animisme dan juga dinamisme. Animisme ini yakni kepercayaannya kepada nenek moyang gitu ya. Sementara dinamisme percaya kepada suatu benda, entah itu benda pusaka, berhala, ataupun benda lainnya yang dianggap memiliki unsur magis itu dituhankan oleh manusia sedari dahulu. Jadi jika kita berbicara perihal relevan dan tidak relevannya norma agama ini, tentunya dari zaman dahulu sampai sekarang relevan. Karena manusia itu ya selalu mencari siapa sih yang menjadi Tuhannya gitu. Dan nalar manusia selalu berpikir, meskipun jika kita berbicara perihal agama, perihal iman, itu tidak masuk logika, tidak dapat dilogikakan. Tentunya manusia akan selalu percaya terhadap hal mistis. Salah satunya tentang agama gitu ya. Manusia selalu mencari siapa penciptanya. Tidak mungkin dunia ini tiba-tiba tercipta dengan sendirinya gitu. Tidak mungkin eh, apa dirinya tercipta tanpa ada proses yang mana ya prosesnya itu di luar akal gitu. Jadi manusia memang selalu mencari siapa sih sosok penciptanya begitu. Jadi jelas norma agama tentunya masih relevan pada zaman saat ini. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya agar Genjet patuh pada norma agama? Nah, ini tentunya menjadi hal yang krusial ya, karena pada zaman sekarang, seperti yang kita tahu, tontonan di media sosial pun berbagai macam gitu. Tinggal kita sebagai Genjet berusaha untuk memfiltrasi
tontonan apa yang baik untuk kita tonton dan apa yang baik untuk kita skip. Seperti ya misalnya kajian-kajian di internet itu banyak sekali bertebaran gitu ya. Kadang kan kita suka skip gitu kalau nonton video-video itu yang lewat di beranda ataupun Reels Instagram ataupun TikTok kita. Nah, maka tugas kita sebagai Genjet itu lebih kepada memfiltrasi karena ya ilmu-ilmu agama itu tidak hanya kita dapat melalui kajian offline saja, tapi di internet pun sudah banyak bertebaran begitu. Nah, kira-kira mungkin demikian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mungkin nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Hilman Ajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kita akan bahas soal norma agama. Apa itu keunggulannya? Apakah masih relevan di zaman sekarang, di zaman modern ini? Dan bagaimana agar generasi kita atau generasi Gen Z ini bisa mematuhinya? Yuk simak bareng-bareng. Nah sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu arti norma agama tersendiri. Norma agama adalah aturan atau pedoman hidup yang bersumber dari ajaran agama yang mengatur perilaku manusia berdasarkan nilai-nilai keamanan, kebaikan, dan kewajiban kita kepada Tuhan. Norma ini mendorong manusia untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya dalam kehidupan demi kehidupan kita yang harmonis secara spiritual dan sosial. Nah, masuk kepada topik utama kita. Yang pertama, apa sih keunggulan norma agama? Nah, norma agama ini memberikan pedoman hidup yang kokoh. Ia mengajarkan nilai moral seperti kejujuran, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab. Selain itu, norma agama juga membantu menciptakan harmoni sosial dengan mendorong perilaku yang positif tentunya. Nah, yang pertanyaan kedua adalah, apakah masih relevan? Jawabannya tentu saja masih relevan karena norma agama ini menjadi panduan dalam menghadapi dilema moral di era digital ini. Juga misalnya norma ini bisa membantu kita memilih informasi, menghindari perilaku negatif, dan juga menjaga integritas meskipun teknologi terus berkembang gitu kan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana caranya Gen Z ini bisa patuh gitu kepada norma agama. Nah, caranya adalah Gen Z itu kuncinya adalah pendekatan yang kreatif dan relevan karena Gen Z itu mencoloknya karena kreatif gitu orang-orangnya. Jadi kuncinya adalah pendekatan yang kreatif dan relevan. Juga gunakan media sosial, komunitas yang inklusif, dan dialog yang terbuka untuk menjelaskan nilai agama secara kontekstual dan menyenangkan seperti itu. Nah, jadi teman-teman, norma agama ini bukan hanya penting tapi juga relevan untuk generasi terutama atau termasuk generasi Gen Z juga gitu. Yuk jaga nilai-nilai dalam kehidupan kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani Armelia Putri dengan NIM 2432011020. Di sini saya akan memaparkan apa keunggulan dari norma agama, lalu apakah norma agama masih relevan pada zaman saat ini, dan bagaimana generasi Gen Z dapat patuh pada norma agama. Nah, yang pertama, apa keunggulan dari norma agama? Yang tentunya sumbernya pasti, mutlak, dan absolut. Nah, norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan memberikan landasan yang kuat dan pasti bagi setiap pengikutnya. Lalu, sebagai pengaturan kehidupan, norma agama mengatur perilaku setiap individu dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama, mendorong perilaku baik dan mencegah tindakan buruk. Lalu, untuk yang kedua, apakah norma agama masih relevan pada zaman saat ini? Dan yang pastinya, norma agama masih sangat relevan pada era modern, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Agama beradaptasi dengan konteks sosial yang berubah melalui reinterpretasi nilai-nilai tradisional dan pengintegrasian nilai-nilai sekuler, seperti kebebasan dan tanggung jawab sosial. Selain itu, norma agama dapat memberikan panduan moral dalam menghadapi isu-isu kontemporer, seperti teknologi dan pluralisme. Masyarakat modern memerlukan pendekatan inklusif yang menghargai keberagaman sambil tetap mempertahankan esensi ajaran agama. Lalu untuk yang terakhir, bagaimana caranya generasi Gen Z dapat patuh pada norma agama? Bisa dengan beberapa cara, salah satunya dengan pendidikan agama yang relevan.
Nah, memperkuat pendidikan agama di sekolah untuk membantu mereka memahami nilai-nilai agama dan moderasi beragama, serta menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mas Gendi Sayukrima dengan NIM 2432011021. Di sini aku akan menjelaskan tentang keunggulan norma agama. Norma agama memiliki keunggulan yang signifikan dalam bentuk individu dan masyarakat. Selain mengatur perilaku, norma agama juga meningkatkan kesadaran moral, membangun komunitas yang harmonis, mengembangkan empati dan kasih sayang, serta memberikan makna hidup yang mendalam. Norma agama juga berperan penting dalam mengurangi konflik, meningkatkan kualitas hidup, dan membentuk individu yang berakhlak baik. Yang kedua, relevansi norma agama di zaman modern. Norma agama juga tentu masih sangat relevan di zaman modern seperti ini karena membantu menghadapi krisis moral, membangun karakter yang kuat, mengembangkan toleransi dan kesadaran lingkungan, serta membantu mengatasi stres dan kecemasan. Norma agama juga membantu individu memahami nilai-nilai universal seperti kejujuran, kesabaran, dan keadilan. Yang ketiga adalah bagaimana cara Gen Z mematuhi norma agama. Untuk meningkatkan kepatuhan Gen Z terhadap norma agama, ada beberapa strategi yang bisa kita pakai. Seperti yang pertama adalah pendidikan agama interaktif dengan metode pembelajaran modern. Yang kedua adalah kontekstualisasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, penggunaan media sosial untuk menyebarkan konten agama yang menarik. Selain itu juga membangun komunitas pemuda yang aktif, kreatif, serta mengajarkan nilai-nilai universal yang sangat penting. Kerjasama antara orang tua dan masyarakat dan lembaga agama juga diperlukan untuk membangun lingkungan yang mendukung dan memperkuat kepatuhan terhadap norma agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pedir Sada Fatir dengan NIM 2432011022. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah keunggulan norma agama. Keunggulan norma agama bisa meliputi sumber ilahi. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan, memberikan otoritas tinggi dan bersifat mutlak dan universal. Yang kedua, apakah agama tetap relevan di zaman saat ini? Norma agama tetap relevan di zaman sekarang meskipun menghadapi tantangan seperti sekularisasi dan globalisasi. Agama berfungsi sebagai sumber nilai dan moral yang penting untuk membentuk etika sosial dan identitas komunitas. Adaptasi ajaran agama dengan konteks modern seperti reinterpretasi nilai-nilai tradisional dan pengembangan sikap inklusif diperlukan untuk menjaga relevansi ini. Meskipun ada penurunan pengaruh di kalangan generasi muda, nilai-nilai inti agama seperti keadilan dan kasih sayang tetap memiliki peran signifikan dalam masyarakat kontemporer. Dan yang ketiga, bagaimana cara agar Gen Z patuh terhadap norma agama? Untuk mendorong generasi Gen Z patuh pada norma agama, bisa kita dengan beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama, pendidikan agama. Integrasikan pendidikan modernisasi beragama dalam kurikulum untuk membangun pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai agama dan toleransi. Yang kedua, dukungan dari orang tua dan komunitas. Diciptakan lingkungan yang mendukung di mana orang tua dan tokoh masyarakat berperan aktif dalam membimbing generasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.